Lanjut di sini ya. Bab ini bab 1 ya. Di sini menjadi wirausaha ya. Berarti udah selesai. Apaan? Berarti di sini adalah informal ya, kemudian skala ekonomi rendah, kemudian tidak ada standar dan SOP ya. Kemudian belum juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Terus tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh dan pengembangannya terbatas karena ini untuk usaha mikro dan kecil. Tuh kemudian kalau kita lihat ya terus bertambah ya jumlah penduduk di Indonesia di sini, kemudian jumlah angkatan kerja juga sama, selalu bertambah gitu ya. Di sini kita ketahui, nah, di sini yang bekerja kalau melihat ini angka beberapa tahun yang lalu ya. Nah, di sini yang mencari kerja, yang bekerja, setengah pengangguran dan pengangguran. Kemudian kalau kita lihat lulusan diploma dan universitas yang menganggur juga cukup banyak nih berdasarkan tahun 2007, 2008 dan 2009 ya. Mungkin nanti didapatkan data yang terbaru bahwa di situ semakin meningkat gitu ya. Kemudian jumlah kalau kita lihat jumlah usaha, jadi usaha di Indonesia di sini usaha mikro, usaha yang paling besar di sini jumlahnya, jumlah usahanya atau unit usahanya. Jadi ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Kemudian siapa yang menyerap tenaga kerja terbanyak? Ya, otomatis karena tadi usaha paling banyak adalah usaha mikro gitu ya. Jadi usaha mikro ini menyerap sekitar 89% tenaga kerja di Indonesia. Kemudian bagaimana produktivitasnya? Ya, agak di sini masih di bawah 11,57 juta ya produktivitas rupiah per tenaga kerja agar bisa memberikan kontribusi yang lebih besar. Nah, padahal paling rendah ininya. Kemudian bagaimana kita menjadi seorang wirausaha begitu ya. Jadi menggeluti usaha itu tidak sekedar ala kadarnya gitu ya, akan tetapi kita butuh suatu keberanian, kegigihan sehingga usahanya itu tumbuh ya, struggle gitu ya. Kemudian bersahabat dengan ketidakpastian. Jadi harus terbiasa ya, terbiasa dengan adanya ketidakpastian gitu ya. Kemudian menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif. Jadi ini adalah karakter ya, karakter atau kita seandainya mempunyai jiwa wirausaha gitu ya. Kemudian usaha yang sesungguhnya di sini yang pertama adalah didasarkan pada motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Kemudian yang kedua adalah dengan ketulusan, kerja keras, dan inovasi. Kemudian yang ketiga adalah bukan jalan pintas ya, cara cepat menjadi kaya.
bukan itu. Kemudian membangun secara bertahap, mungkin dari kecil bertahap ke menengah, kemudian nanti bertahap lagi ke yang lebih besar. Kemudian menjaga nama baik, membangun reputasi, kemudian bukan sekedar passive income, tetapi real ya. Kemudian pendidikan, persahabatan, dan spiritual sangat penting. Nah, ini juga menentukan ya, karena pendidikan, bagaimana tingkat pendidikan seseorang kan menentukan juga cara berpikirnya, begitu ya, cara mengambil keputusan. Nah, seperti itu juga berpengaruh. Kemudian persahabatan, artinya kita mempunyai teman atau ini itu juga harus yang uh, apa ya, saling menguntungkan atau saling memberikan masukan gitu ya. Kemudian spiritual juga sangat penting. Kemudian kalau usaha itu dibilang itu semacam usaha spekulatif ya, itu biasanya didasarkan motif ingin cepat berhasil gitu ya, ingin cepat mendapatkan yang banyak gitu ya. Jadi bisa mengedepankan dengan cara-cara yang instan ya. Jadi tidak peduli merugikan orang lain, yang penting menguntungkan diri sendiri gitu ya. Terus kemudian pendidikan kehidupan spiritual juga tidak dianggap penting. Nah, itu bedanya antara usaha yang sesungguhnya dengan usaha. Di sini ada contoh usaha spekulatif misalnya di sini. Ya, mungkin ini ya, misalnya ada apa namanya, misalnya ada software gitu ya, penghasil uang otomatis. Nah, itu kan mungkin ada ya kadang-kadang di iklan-iklan ini ya. Nah, seperti ini itu misalnya memberikan ini kan misalnya pakai rekening Anda. Nah, ya tidak bertahan lama. Nah, ya, ini contoh-contohnya usaha-usaha spekulatif. Ya, misalnya ini. Nah, ini contoh-contohnya, salah satu contohnya. Oke, terus jadi kalau usaha spekulatif biasanya tidak bertahan lama ya, tidak bertahan lama dan hanya beberapa waktu, biasanya seperti itu. Jadi kata kuncinya adalah tumbuh ya. Ingat bahwa tujuan hidup kita itu bukan menjadi kaya ya, melainkan untuk tumbuh Anda harus percaya mampu dan dipelihara. Kemudian kalau misalnya kita menjadi kaya itu sebagai akibat ya, bukan tujuan. Gitu. Jadi kaya yang bermartabat bukan sekedar kaya, yaitu kaya melalui proses kemandirian dengan kewirausahaan. Gitu. Kemudian tadi bersahabat dengan ketidakpastian. Jadi kalau kita sebagai karyawan gitu ya, kita posisinya kalau kita sebagai karyawan kan pasti kita nggak mau ya apa namanya, sesuatu yang tidak pasti gitu ya, butuh rasa aman, nyaman gitu ya. Sedangkan kalau kita sebagai wirausahanya itu bersahabat dengan ketidakpastian itu, kalau tidak bekerja keras, berani menghadapi risiko rugi, tidak bisa memberikan makan ke keluarga dan karyawan. Contohnya seperti itulah kurang lebihnya ya. Jadi ada kesuksesan itu adalah apa? Choice itu pilihan ya. Fungsi dari ini ya kayak pilihan ya. Ya, jadi pilihan. Gitu. Jadi pilihan entrepreneurship ya. Jadi karyawan itu bekerja pada orang lain, profesional eksekutif gitu ya. Kemudian intrapreneur itu karyawan dengan jiwa kewirausahaan
inovatif dan tajam dalam melihat peluang. Yang dicari adalah kemerdekaan dan akses terhadap resources. Nah, kemudian entrepreneur itu adalah memiliki usaha yang dikembangkan sendiri, mengambil resiko. Kemudian kalau social entrepreneur itu pelaku kegiatan sosial yang berwatak entrepreneur. Kemudian ini istilah-istilah aja ya, ekopreneur itu wirausaha dalam bidang lingkungan hidup. Ya. Nah, ini kemudian tip praktisnya di sini ya. Modal uang berwirausaha itu bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Kemudian yang kedua adalah bersahabatlah dengan ketidakpastian, buka pikiran Anda, pelajari hal-hal baru. Kemudian piridi artinya apa? Artinya adalah persiapkan diri Anda dengan baik dan bangunlah network selagi muda, ya, dan jagalah kepercayaan. Gitu. Itu untuk tip ya, untuk apa tadi sebagai pengantar ya, pengantar untuk kewirausahaan. Jadi mungkin mulai sekarang ya mulai terbuka gitu ya, mulai berpikir apa namanya kira-kira peluang apa sih yang bisa atau kalian minati, siapa tahu dengan apa namanya berjalannya waktu gitu ya, dengan belajarnya mungkin di mata kuliah ini sehingga memberikan semacam masukan gitu ya untuk mengarah ke sana. Kan tidak ada salahnya jika nanti kalian juga sebagai pekerja dan sebagai yang punya usaha juga gitu ya, yang punya usaha salah satu kita nggak tahu ya, siapa tahu nanti kedepannya salah satu dari kita bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses gitu ya, mungkin apa namanya dengan dibekali apa namanya dari sejak dari dini gitu ya, dengan adanya ini tadi. Mungkin itu dulu ya pengantarnya untuk mata kuliah wirausaha hari ini. Nanti kita lanjutkan pekan depan sambil kalian menggali ya, mencari ide-ide apa yang menarik yang bisa dijadikan sebagai ide bisnis kalian nantinya. Gitu ya, mungkin. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan lebih dulu? Habis ini masih ada kuliah lagi? Jam 1 siang MKU, Logika dan Penolakan Ilmiah. Ya, Rafli. Oke. Baik, mungkin kalau tidak ada, sudah di absen ya tadi, sudah. Bu, maaf, Ya, izin bertanya, Bu. silakan, Jason. Sebelumnya tadi terkait pemilihan yang di kelompok itu kan buat di pertemuan ketiga empat ya. Nah, itu Ya, dilihatnya dari eh, kita ide bisnis yang individu itu ya, Bu, pemilihannya, iya, Bu. iya betul. Ide bisnis yang individu itu nanti kalau bisa nanti kita kelompokkan yang kalau bisa ya yang sejenis ya, Son. Gitu. Terus kan dari misalnya 5 orang mempunyai ide bisnis sendiri-sendiri kan. Kemudian untuk proposal bisnis itu mungkin berembuk kira-kira apa yang dimajukan, apa misalnya yang peluangnya mungkin paling paling eh, bagus gitu ya, peluangnya paling bagus yang mana. Tapi paling enggak kan semuanya harus mencari ide masing-masing dulu dalam artian mempunyai bekal untuk sebelum ke proposal bisnis. Gitu, Jason. Misalnya Mm-mm. kita udah punya kelompok gitu dari sebelum mata kuliah ini terbentuk. Nah, misalnya kita rembukin buat samain kalau kita itu sepakat buat inovasi ide tentang usaha minuman gitu. Nah, misalnya minumannya Mm-mm. itu ada berupa minuman segar, kopi-kopian, dan lain-lain Iya, itu bakal dijadiin satu kelompok atau gimana, Bu? ya boleh nanti bisa dijadikan satu kelompok juga bisa. Oke, oke. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi?
Oke, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian dulu ya pertemuan hari ini. Sudah jelas ya untuk penjelasan RPS, project, dan lain-lain yang akan kita jalankan. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan sukses ya. Dan kalian semua bisa berhasil untuk menjalankan itu tadi bisnisnya. Saya kira sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.